Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Gimana nih weekend gini, masih ngerjain tugas aja atau enggak nih? Sebelumnya mungkin bisa saling kenal aja dulu ya. Mungkin teman-teman bisa tulis di chat room, di kolom komentar itu, di kolom chat kalian namanya siapa dan institusinya dari mana gitu. Oke. Jadi aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin teman-teman, nama aku Mentari. Jadi malam ini aku yang seperti yang di layarnya, aku yang bakal nemenin teman-teman malam ini bersama Kak E sama Kak Hayu. Nah, sebelumnya teman-teman apa kabar? Semoga bahagia selalu ya dan sehat-sehat. Terus teman-teman juga boleh nge-share acara ini ya di medsos kalian sendiri masing-masing. Nanti bisa tag kuliahonline, kulon.kulden, Alna Hendrik sama Kak Hayu ya. Sebelumnya aku mewakilin teman-teman dari Kulon nih mau berterima kasih banyak sama semuanya yang udah mau hadir mengikuti webinar malam ini, Kulon Virtual Academy seri Kulden, studi banding sekolah kedokteran gigi di Jepang dan Filipina bareng sama Kak Hayu sama Kak E. Nah, kita juga mau terima kasih banyak nih sama Kak Hayu dan Kak E yang udah mau untuk share pengalaman dan sistem pendidikan di sekolah masing-masing sama teman-teman di sini semua. Nah, sebelum mulai acaranya, saya boleh ya cerita tentang Kulon ini dulu. Nah, Kulon ini itu edukasi platform sebenarnya teman-teman yang disediakan untuk mahasiswa kesehatan. Nah, edukasi platform ini sendiri itu nggak cuma kedokteran gigi aja, tapi juga ada kedokteran, keperawatan, sama kebidanan. Sedangkan kedokteran gigi ini tuh yang bidang paling baru yang ada di Kulon. Nah, teman-teman kalau misalnya mau akses materi-materi yang ada, nanti bisa download Kulon ya di App Store ataupun di Android. Terus untuk agenda malam ini, nanti setelah pembukaan ini kita akan diisi sama penyampaian materi dari Kak Hayu sama Kak E. Terus setelah kakak-kakak ini udah selesai menyampaikan materinya, kita buka kolom Q&A. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan ke Kak Hayu atau ke Kak E, nanti bisa tulis di kolom chat ya. Dan kalau misalnya udah ditulis di kolom chat, kami sebagai panitia akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Teman-teman bisa nyampein secara langsung ke Kak E sama Kak Hayunya supaya bisa dapat respon langsung gitu. Terus di akhir acara nanti kita juga ada foto bersama ya. Jadi nanti siap-siap untuk buka videonya semuanya supaya kita bisa foto bareng-bareng. Tuh. Nah, sebelum masukin acara ini, saya mewakili teman-teman Kulon juga mau kasih tahu peraturan yang ada selama webinar ya. Yang pertama, peserta dimohon untuk menyalakan video dan mematikan suara atau mute selama acara berlangsung. Dan kedua, kepada para peserta silahkan menulis pertanyaan di kolom komentar seperti yang saya udah jelasin tadi ya. Oke, kita sapa dulu Kak Hayu sama Kak E kayaknya ya, seru nih. Kak E, apa kabar nih sama Kak Hayu? Baik. Halo, baik. Nah, Kak Hayu di mana nih sekarang posisinya, di Indonesia atau di Jepang nih? Kebetulan aku lagi di Jepang, barusan aja balik September kemarin. Dan di Jepang sekarang udah jam 9 lebih 12, hampir jam setengah 10. Wow. Wah, udah malam ya Kak, tapi merelakan untuk share pengalaman sama teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih buat yang udah join. Nah, kalau misalnya Kak E nih di Filipina atau lagi di Indo nih Kak, gara-gara pandemi? Aku lagi di Indonesia, tepatnya lagi di Bandung karena pandemi, jadi kita harus balik. Makasih teman-teman yang udah join. Oke. Kita mulai acaranya nggak apa-apa ya Kak? Kak Hayu dulu kali ya yang share materi dulu ya Kak? Boleh, Kak Hayu. Oke, sebelum Kak Hayu share materinya nih, saya mau bacain CV-nya Kak Hayu dulu, boleh ya Kak ya?
Jadi Kak Hayu ini sekolah dulu di Muhammadiyah Pucang di tahun 2005 sampai 2011, terus lanjut di SMP 19 di tahun 2011 sampai 2014, SMA 16 ya Kak di Surabaya juga tahun 2014 sampai 2017, dilanjutkan sekolah di FKG UNER 2017 sampai sekarang ya Kak. Terus ini dan terakhir di Hiroshima University School of Dentistry juga 2019 sampai sekarang. Nah, untuk sertifikat atau prestasi yang udah diraih, Kak Hayu ini sebagai peraih silver medal choir di Sunan Ampel University. Terus dapat bronze medal choir di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di level Jawa Timur. Terus dapat silver certificate choir juga di Competition of Ciputra University tahun 2016 dan sebagai champion di acara poster competition Pneumonia Day World di tahun 2011. Keren banget Kak, bisa dapat prestasinya banyak banget gitu. Ya udah, untuk Kak Hayu mungkin kita persilahkan untuk share materinya ya Kak. Sekarang. Oke. Aku share ya. Selamat malam teman-teman. Udah ke-share semua kan screen-nya? Udah Kak. Jadi seperti yang kalian tahu, hari ini kita mau studi banding ke Hiroshima University, yaitu universitas yang sedang aku tempuh sekarang. Dan next, tadi udah dikenalin sama Kak Meta, tapi aku mau perkenalan lagi. Jadi aku Hayu, dan sekarang aku sedang menempuh S1 School of Dentistry di Hiroshima University, dan juga masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa di Universitas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Dan aku percaya bahwa the great things never come from comfort zone. Di sini mungkin kalian sangat amat familiar dengan kata-kata Hiroshima Nagasaki ya, dan itu nggak salah sama sekali karena atomic bomb dome sendiri itu yang merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua memang menjadi salah satu ikon dari kota Hiroshima. Buat kalian yang nggak tahu kota Hiroshima itu letaknya di mana, nah ini tuh Hiroshima dan sebelah sini tuh Tokyo. Dan kota Hiroshima sendiri itu pusat industri dan tekstil, dan kalau misalnya kalian suka otomotif, mungkin kalian akan tahu mobil Mazda itu originally dari Hiroshima. Next. Dan untuk Universitas Hiroshima sendiri berdiri sejak 1929, dan Universitas Hiroshima sendiri ini terbagi dari 3 main campus, yaitu kampus khusus teknik dan bisnis, kampus khusus art dan bahasa, dan kampus untuk medical. Dan untuk Hiroshima University sendiri ini, dia meraih ranking 4 terbaik universitas se-Jepang setelah Tohoku University, Hokkaido University, dan Tokyo University. Dan Hiroshima University sendiri ini menempati ranking 100 hingga 200 World Ranking by the Impacts Ranking by SDGs. Ini kalau misalkan karena ini Kasumi Campus atau Medical Campus, jadi kampus kita jadi satu sama Hiroshima University Hospital yang merupakan rumah sakit utama di kota Hiroshima. Ini untuk sekitaran kampusnya, jadi kampus medical ini disebut dengan Kasumi Campus. Ini adalah ikon dari Kasumi Campus, yaitu Kasumi Campus Main Entrance. Lalu ini ada 2 museum di daerah kampus. Yang pertama ada Medicine Museum, dan yang kedua ada Art Museum, yaitu YHRP Museum. Ini di area kampus. Lalu buat kalian pasti penasaran kan, kayak aku ini join program apa sih sebenarnya? Jadi aku ini menjadi salah satu special audit student full scholarship international dental course by Hiroshima University.
Ini adalah program Joint Degree dan Credit Transfer Program yang diikuti oleh 4 universitas dari 3 negara yang berbeda. Salah satunya yaitu Universitas Airlangga di Surabaya, Indonesia. Untuk program International Dental Course sendiri ini sudah berlangsung sejak 2011 dan kita sudah memiliki 6 orang alumni dan sekarang ada 4 orang mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di Hiroshima University, dan juga untuk tahun depannya kita sudah menerima 2 orang. Yang pertama mahasiswa dengan full scholarship, yang kedua ada mahasiswa dengan half scholarship dari Indonesia. Buat kalian yang masih kayak bingung, sebenarnya aku ini kuliahnya berapa lama sih? Jadi educational background-ku yaitu aku menempuh kuliah selama 3 semester di Universitas Airlangga, selama 1,5 tahun di Universitas Airlangga, dan mengikuti seleksi scholarship International Dental Course, beberapa step seleksi gitu, dan akhirnya terpilih menjadi Special Audit Student with Academic Exchange Agreement, melanjutkan S1 aku di Hiroshima University, mempelajari Specialized Basic Education, Specialized Clinical Education, dan Clinical Preliminary Training. Lalu setelah kita beres di Hiroshima University ini, kita lanjut menempuh koas di Airlangga University dan mengambil sumpah dokter. Ini adalah IDP program jika di-mappingkan ke dalam School of Dentistry di Jepang. Jadi edisi program ini join di second year-nya teman-teman di Jepang. Jadi untuk tahun pertamanya di Jepang itu mereka belajar General Arts, dan tahun kedua hingga tahun kelima mereka baru mempelajari Common Core Program, Basic Subject, Clinical Subject, Research Course, dan Clinical Course. Jadi edisi program ini ikut dari tahun kedua sampai pertengahan tahun kelima. Dan kalian pasti banyak yang pengen tahu kan, sebenarnya tuh aku tuh belajar apa aja di Jepang, apakah sama, apakah berbeda. Ini aku kasih pelajaran-pelajaran yang aku pelajari, silabus yang aku pelajarin selama di Jepang, tapi aku nggak bakal bacain satu-satu. Kalian boleh screenshot kalau emang dirasa perlu. Dan ini adalah tahun yang sedang aku jalani sekarang. Jadi setelah belajar di Jepang, setelah merasakan selama 1,5 tahun di Indonesia dan selama hampir 2 tahun di Jepang, yang aku rasain itu kayak perbedaan pelajarannya itu lebih lebih basic science, lebih biomolekuler kalau misalkan di Jepang. Kalau misalkan di Indonesia itu aku kasih satu contoh ya, mungkin kalian sini banyak yang dari Fakultas FKG kan, kalian pasti paham banget yang namanya bone remodeling. Kalau misalkan di Indonesia itu yang penangkapanku, bone remodeling itu ada cell-to-cell signaling, terus juga keseimbangan antara osteoblast osteoclast. Tapi kalau misalnya di Jepang, kita belajar ada cell-to-cell signaling, growth factor, FGF family, terus MSCSF, ada rank L and rank AL, dan itu kita kayak belajar yang benar-benar detail gimana mereka itu berkomunikasi dalam biomolekulernya. Jadi aku ngerasain kayak sangat amat detail aja, dan mereka lebih fokus ke Nobel Prize. Jadi ada beberapa juga karena dosen kita itu rata-rata researcher, jadi mereka memasukkan research mereka ke dalam pelajaran, dan itu tuh sangat amat mungkin keluar di ujian. Dan untuk ujiannya sendiri kita jarang banget yang namanya multiple choice, jadi kebanyakan memang esai, tapi aku ngerasain enak banget sih ujian esai itu karena kayak lebih paham aja. Lalu untuk selanjutnya, ini ada semester-semester yang akan aku jalanin. Kita ada 154 kredit dan masa perkuliahan selama 3,5 tahun. Ini untuk campus life-nya. Ini ruang pembelajaran. Kadang-kala kita juga diminta untuk presentasi, dan presentasinya itu pakai bahasa Inggris. Oh ya, program ini itu dual language ya, jadi bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ini ada praktisnya.
Dan ini dokumentasi saat aku skill labs. Iya. Dari rumah sakit. Ini ruangannya. Jadi ruangan ini biasanya digunakan kalau misalkan kita lagi mau ujian. Ini ruangan pembelajarannya. Ini ada dental chair-nya dilengkapin oleh kamera. Ada beberapa dental chair yang dilengkapin kamera untuk ngecek hasil kerja mahasiswanya. Dan ini juga ada dental chair-nya juga yang dilengkapin oleh kepala manekin. Ini juga beberapa dokumentasi saat aku skill lab. Dan kalau misalnya di Jepang itu kita yang setelah praktikum, kita tuh yang bener-bener kayak nyapu, terus ngepel, terus bener-bener ngelapin meja itu bener-bener kayak kita tuh detail banget. Dan sensei itu bener-bener, atau dosennya itu, kalau misalnya di Jepang kita panggilnya sensei ya. Jadi kalau misalkan di Jepang itu dosennya tuh bener-bener nyiapin waktu agar kita tuh bisa bersih-bersih dan bisa sebersih mungkin. Ini untuk perpustakaannya. Dan ini sebenarnya itu kantin, cuman kalau misalkan lagi musim ujian beralih fungsi jadi tempat belajar, dan ini aksesnya 24 jam menggunakan KTM atau Student ID. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Kak, susah nggak sih jadi minoritas di luar negeri? Susah, tapi semua pasti ada jalannya. Kalau misalkan ini, masih bisa nggak ya Kak sholat pas di kampus? Jadi kampus sendiri itu menyediakan multi-purpose room yang bisa digunakan untuk tempat ibadah, dan tempat ibadah ini nggak cuma orang Indonesia aja yang gunain, ada teman-teman dari Malaysia, ada teman-teman dari Pakistan, ada teman-teman dari India juga gunain multi-purpose room ini buat ibadah. Dan ini untuk perpustakaannya. Ini, jadi perpustakaannya aksesnya pakai Student ID, jadi nggak semua orang bisa masuk, jadi aman banget. Dan ini ada jadwalnya, kalau misalnya kalian perhatiin ini, hari Sabtu dan hari Minggu tetap buka, tapi kalau misalnya tanggal merah, dia benar-benar tutup. Jadi untuk hari Sabtu sama hari Minggu tuh memang benar-benar buka, karena apa ya, kalau misalnya di Jepang itu perpustakaan adalah segalanya. Dan ini ruangan sunyinya, jadi kalau misalnya di perpustakaan ini sebenarnya dia ada dua tipe ruangan. Di ruangan yang kita bisa berbicara dan ruangan yang nggak bisa berbicara, cuman karena kita lagi pandemik, ruangan yang bisa berbicara itu lagi ditutup gitu. Jadi cuman ruangan yang sunyi aja yang boleh ditempatin buat belajar. Dan kayak negara-negara lain, kita juga ada online course atau online class, tapi kita nggak pernah pakai Zoom. Ya, hampir nggak pernah pakai Zoom. Kita pakai website kampus, yaitu BB9. Dan ini tampakannya, kalau misalkan udah masuk ke BB9-nya, yang bisa akses cuman mahasiswa sama lecturer-nya. Dan ini bisa dilihat, kita itu kalau misalkan online kelas gitu, kita nggak pernah pakai absensi muka. Jadi absensi kita itu pakai tugas. Dan jadi tugasnya itu kayak ada deadline-nya gitu. Kalau misalnya itu deadline-nya 4 November. Jadi deadline-nya itu rata-rata 1 minggu setelah kelas itu dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngumpulin tugas, itu jadinya nggak ikut kelas. Kadang kita juga pakai, kalau misalnya kita perlu streaming kelas, itu kita pakai Microsoft Teams, dan lagi-lagi bukan Zoom. Aku nggak tahu kenapa, tapi mereka lagi pakainya Microsoft Teams aja. Dan buat tugasnya sendiri itu, kita dapat feedback dari dosennya, tapi lagi-lagi penilaian GPA, atau IPK-nya di Jepang itu nggak dinilai dari tugas yang dikumpulin atau report yang dikumpulin. Jadi tugas dan report itu tetap dapat feedback, tetap dapat komentar dari dosennya, kayak kamu kurang ini, kamu kurang itu tetap dapat, tapi itu nggak masuk dalam perhitungan IPK di Jepang. Kalau misalkan setahu aku, kalau misalkan aku sempat kuliah 3 semester di Indonesia itu, kalau misalkan kita ngerjain tugas itu bisa dapat nilai kan, tapi kalau misalkan ini nggak, jadi IPK itu murni dari hasil ujian kalian. Dan ini untuk research-nya itu, jadi kalau misalnya di sini kita skripsinya kita milih salah satu basic science laboratory
Dan kita jadi kayak asisten researcher gitu dari sensei, dari dosennya di laboratori itu. Tapi hak cipta murni milik sensei. Jadi kita kayak jadi ko-asistennya gitu. Ini juga kantinnya, kalau misalnya kalian pengen tahu kantinnya. Dan setelah kantinnya, jadi setelah kita makan, kita juga beresin sendiri bekas makanannya dan langsung ditaruh, diplot-plotin sampahnya dan langsung ditaruh aja. Ini juga ada vending machine. Kalian pasti tahu kan kalau misalnya Jepang itu sangat-sangat amat terkenal dengan vending machine-nya. Ini juga ada minimarket dan ini juga ada toko buku dalam kampus. Ini ada campus facility, ada gymnasium, tempat buat olahraga. Ini ada locker room buat nyimpen toolbox sama just lab buat ganti baju juga. Jadi kalau misalkan di sini itu kita ganti bajunya di locker room, ganti just labnya di locker room. Jadi kalau misalkan setelah praktikum kita juga harus balik ke locker room dan ganti just lab. Jadi copot just lab. Jadi sensei selalu pesan kayak jangan sampai kamu dikira dokter. Jadi kamu jangan sampai berkeliaran pakai just lab. Nanti kamu bakal dikira dokter. Jadi nanti kalau misalnya ada orang ada urgensi UGD pertolongan, nanti kamu dikira dokter terus kamu nggak bisa nolong kan kayak gimana gitu. Dan ini ada bicycle parking. Jadi kita di sini pakai sepeda ya kemana-mana. Ini juga ada multimedia center. Dan di Jepang sendiri itu kita adalah negara 4 musim. Ini ada musim salju. Musim salju itu rata-rata suhunya di bawah 5 derajat Celcius. Dan ini musim semi. Kalau misalnya kalian tahu Jepang terkenal dengan bunga sakuranya, bunga sakura itu hanya mekar di musim semi. Cantik banget. Ini musim summer, musim panas. Dan sekarang lagi autumn atau musim gugur yang daunnya warna merah. Nah, jadi kalau misalkan di luar negeri itu selalu ada persatuan mahasiswa, persatuan pelajar Indonesia yang di negara itu. Jadi ini adalah persatuan pelajar Indonesia yang ada di Hiroshima. Ini adalah dokumentasi kalau misalnya kita lagi ngerayain Idul Fitri, ini Idul Fitri kemarin. Idul Fitri tahun kemarin karena tahun ini aku Idul Fitri di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya, apa ada nggak sih Mbak? Ada nggak sih Kak makanan halal? Ada dong, jangan khawatir. Dan ini yang bikin beda kalau misalkan di Jepang itu sering banget festival culture. Jadi kayak festival kebudayaan itu sangat amat banyak di Jepang. Dan ini dokumentasi, ini juga festival kampus. Ini kita lagi jualan, ini aku lagi jualan nasi goreng. Orang Jepang suka banget nasi goreng Indonesia. Ini lagi kumpul-kumpul akhir tahun sama angkatan teman-teman Jepang. Ini juga program ini tuh bikin kita bisa punya banyak koneksi dari berbagai negara. Ini aku sama dekanku sendiri. Dan ini sama profesor juga. Dan ini kalau misalkan habis seremoni kelulusan. Dan sekian presentasi dari aku cuma mau pesan, apapun jurusan kalian, mungkin kalian lagi ada masalah, mungkin kalian ada lagi merasa kesusahan, kayak kesulitan, tidak apa diragukan banyak orang, asal tidak meragukan diri sendiri. Kalian bisa finding aku di YouTube, di Instagram, atau di Facebook, boleh mana aja. Thank you. Wah, seru banget ya Kak, sekolah di Jepangnya. 3,5 tahun di Jepang kan lumayan banget Kak, cari pengalamannya itu ada dari sosial, akademis, dan lain-lain dapat semua ya Kak ya. Keren banget. Tadi saya juga lihat foto saya sih. Ya buat kalian yang nggak tahu Kak, Mentari ini juga alumni dari salah satu dari program IDC, jadi senpai, kakak tingkat. Iya. Makasih banget Kak. Ini pertanyaannya udah lumayan banyak, tapi nanti kita bahas setelah KA sekalian ya Kak ya, nggak apa-apa ya? Oke. Bentar. KA udah siap Kak?
Siap. Oke, bentar ya Kak, saya bacain CV-nya dulu kali ya. Kak E ini sekolah Kak E ini masuk nggak ya suara aku? Masuk, Kak. Kak E ini pernah sekolah di Lab School UNAI di tahun 2006 sampai 2012. Terus habis itu sekolah di IIAS Academy di Filipina tahun 2012 sampai 2015. Terus di AUP Academy di Filipina juga 2015 sampai 2016. Terus melanjutkan di Perguruan Advent Bandung 2016 sampai 2018. Terus sekarang di Adventist University of Philippines, major in dentistry ya Kak ya, di tahun 2018 sampai sekarang. Nah untuk pengalaman leadership-nya nih, Kak E keren banget nih, dia member dari Indonesian Chorale, terus sekretaris dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Filipina, cabang AUP 2019 sampai 2020, sama sekarang menjadi Vice President Batch of 2018 College of Dentistry AUP, gitu ya Kak ya. Keren banget Kakak E ini. Nah, Kakak E mungkin boleh share screen-nya Kak untuk mulai. Oke. Nanti teman-teman yang mau tanya bisa di kolom komentar ya. Di kolom chat. Terima kasih. Bentar ya. Oke, bisa kelihatan ya semuanya teman-teman. Aku kedengeran kan suaranya? Oke, mantap. Sebelum aku mulai, mau lihat dong teman-teman mukanya yang bisa nyalain videonya. Dari tadi aku sambil screening muka-mukanya, kayaknya muka-muka yang sangat antusias untuk belajar ya. Apalagi ini anak-anak, mostly anak-anak kesehatan. Oke, jadi hari ini aku nggak akan ceramah tentang gimana caranya gosok gigi atau teman-temannya. Aku mau coba bantu aja dan mau sharing aja pengalaman hidup sekalian. Jadi kenalin, nama aku Arn Alni Hendricks, biasa dipanggil atau Alne juga bisa. Aku mahasiswa kedokteran gigi Adventist University of the Philippines semester 5. Jadi hari ini kita belajar apa ya? Aku cuman bagi ini di 4 bagian tentang Filipina, FKG di luar negeri, terus pengalaman-pengalaman aku sama tips dikit-dikit lah. Jadi nggak bakal ngajarin kalian mau kasih obat apa ke pasien kalau mereka ngeluh sakit gigi. Aku nggak bakal ajarin kalian kalau gigi bolong harus ditambal pakai apa. Nggak, karena pasti kalian bakal pelajari itu pas kuliah. Jadi hari ini bukan mau ngajarin tentang pelajaran akademis, tapi more of tips menghadapi masalah real sebagai mahasiswa FKG atau mahasiswa kesehatan, khususnya yang akan merantau. Oke. Sebelumnya aku mau kasih kalian quotes dulu. Bisa dibaca ya, atau di screenshot biar dijadiin motivasi. Belajar kedokteran itu kayak mencari cinta sejati, harus berjuang, gagal, belajar, bangkit, bertumbuh, tapi hasilnya nggak sia-sia. Jadi kita bakal melewati banyak malam-malam yang harus lo relakan untuk belajar, harus menolak banyak ajakan dari teman-teman karena harus belajar dan harus mengurangi waktu di sosmed untuk belajar. Pokoknya intinya itu, tapi hasilnya nggak sia-sia. Jadi kita mau ngomongin tentang gimana sih rasanya kuliah kedokteran gigi di luar negeri, khususnya di Filipina. Oke, welcome to the Philippines. Jadi ada hashtag yang sangat-sangat populer di Filipina, itu it's more fun in the Philippines. Ada yang tahu ini nggak? Ada yang tahu transportasi ini nggak?
Pernah lihat gak? Ini tuh kayak angkot ya, kayak angkot tapi dalam satu sisi, di satu sisi ada 10 orang, sisi yang lain ada 10 orang. Jadi dalam satu angkot itu ada 20 orang. Kita panggilnya jeepney. Kalau misalnya yang satu lagi itu yang ada motornya itu panggilnya tricycle. Tricycle kenapa? Karena ada 3 ban. Jadi pokoknya di Filipina itu masih jarang tuh Gojek, Grab kayak gitu. Jadi kita pakai kayak gini, seru banget. Filipina itu kayak Indonesia sama persis. Tapi yang membedakan mungkin mostly mereka orang-orang Filipina dan orang-orang lokal di sana bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau dibandingin Indonesia sama Filipina itu nggak terlalu banyak perbandingan, jadi nggak terlalu banyak adaptasi. Next ya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perjalanan dari Indonesia ke Filipina itu biasanya ditempuh dalam waktu 4 jam. Nah, sama halnya saat kita pindah, mau dimanapun kalian pindah merantau atau misalnya kalian kuliah, seringkali kita merantau ya kuliahnya. Kita harus adaptasi kan sama lingkungan mau dimanapun itu. Ya, caranya gimana? Caranya itu cari teman, pelajari lingkungannya. Terus kalau di Filipina ini karena bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari, jadi walaupun ngomong ke orang lokal, mereka bisa kebanyakan ngerti bahasa Inggris, jadi gampang. Mungkin kalau dibanding sama Kahayu di Jepang masih rada susah ya, karena di Jepang orang-orang lokalnya benar-benar ngomong pakai bahasa Jepang. Nah, beda sama di Filipina. Di Filipina tuh lebih ke western side-nya yang mereka udah jago bahasa Inggris. Nah, gimana sih FKG di luar negeri? Tadi Kak Hayu udah jelasin berapa tahun kuliah di Jepang. Sama aja kalau misalnya di Filipina, jadi kalau kalian bisa lihat itu gambarnya yang terakhir, chart terakhir itu pre-dent itu 2 tahun, di mana kita belajar tentang mata kuliah umum yang teman-teman yang lain dari jurusan lain juga masih belajar. Jadi kalau misalnya di kampus aku di Adventist University of the Philippines ini, tahun pertama sampai tahun kedua semester pertama itu masih kelasnya masih gabung-gabung sama anak-anak jurusan lain. Jadi kita masih ketemu sama yang jurusan bisnis, jurusan psikolog, dan teman-teman yang lain. Waktu masuk ke proper itu kalau di Indonesia dibilangnya preklinik. Tapi kita masuknya tahun ketiga dan tahun keempat, di mana kita belajar di situ benar-benar yang kayak belajar teori tentang gigi. Kok kuliah lama banget sih, kok kuliah FKG lama banget, padahal kan cuma belajar 32 gigi, sering dengar itu nggak? Tapi ya emang kayak gitu. Terus kita clinician 2 tahun atau koas 2 tahun. Terus yang membedakan FKG di luar negeri dan di Indonesia adalah kalau misalnya kita mau kuliah di luar negeri, ambil jurusan kedokteran dan ingin kembali ke Indonesia untuk bekerja, kita harus penyetaraan. Dan biasanya penyetaraan itu jangka waktunya nggak sampai 2 tahun sih, tapi aku rounded 2 tahun karena ngitung juga ujian buat lulus kedokteran giginya itu. Oke, next Kak, videonya boleh di preset. Ini aku mau kasih lihat video tentang, tadi Kak Hayu udah kasih lihat foto-foto tentang yang di Jepang, tapi aku mau kasih lihat video aja biar langsung kelihatan gimana sih kampus aku tuh kayak gimana di Filipina, biar lebih gampang. Boleh Kak? Sitting on a spanning and evergreen 165 hectares land, strategically located in the boundary of 2 dynamic provinces of Laguna and Cavite, where the young, curious, and critical minds meet. This is the Adventist University of the Philippines. Here at Adventist University of the Philippines, the academic community is one in creating, discovering, and nurturing youthful minds and skills, and transform them into productive individuals
who can create remarkable print in the community. It is here at AUP that the youth are being honed and sharpened, preparing them to be trusted and innovative future leaders. Welcoming students from all over the world, a melting pot of disparate rhythms and cultures. AUP is home for everyone. The Adventist University of the Philippines is guided by its philosophy, mission, and vision. It stands proud as a Christian provider of quality education from preschool to doctoral programs. Excelling in the areas of arts, business, education, healthcare, sciences, technology, and religion. Through its long list of graduates who continue to shine and emulate AUP's A's. Academic excellence, Christ-like character, and exemplary service. This is the Adventist University of the Philippines, our school, our home, our haven. Nah, ini video bakal kasih lihat kalian College of Dentistry di AUP kayak gimana sih. Ini gedungnya. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-6 semuanya di sini. Ini ruang tunggu pasien, terus ini ruang kelasnya. Terus kita juga ada locker, simpan barang-barang. Ini labnya, jadi kita kerja sendiri-sendiri. Satu meja untuk satu mahasiswa. Nah, setiap departemen juga ada laboratorium terpisah, kayak tadi restoratif, periodon. Endodontics. Nah, ini buat ruangan koas. Ini buat pediatrik yang buat anak-anak. Nanti kasus-kasusnya dikerjain di sini. Prosto juga ada departemennya sendiri. Ini tahun kedua udah kerja di sini. Bentuk-bentuk gigi dari wax, carving. Ini hasilnya. Di sini pasien pertama kali, kalau pertama kali datang ke oral diagnosis baru dicek kan situ. Terus ini oral surgery buat cabut-cabut gigi di sini. Nah, ini lab anatomi. Kalau mau bedah mayat, belajar anatomi di sini. Jadi FKG juga belajar, ya jadi FKG juga kita bakal bedah mayat.
perpustakaannya, jadi cuman di kampus ini cuman FKG doang yang punya perpustakaan sendiri. Mungkin saking banyaknya buku-buku ya, jadi eksklusif sendiri. Nah, ini stockroom. Biasanya kalau kita butuh apa-apa ke stockroom. Ini ruang sekretaris office-nya aja. Pokoknya ini overall College of Dentistry di UP kayak gimana. Ini kelas-kelasnya. Yes, mantap. Aku share screen lagi ya. Oke, jadi itu yang tadi aku kasih lihat itu udah overall gimana struktur kampusnya dan struktur College of Dentistry di AUP. Sekalian mau menjawab pertanyaan-pertanyaannya juga, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian ada juga di slide-slide aku. Jadi apa yang membedakan FKG di Filipina dan di Indonesia? Kalau kalian lihat dan perhatikan baik-baik, kalian bisa lihat kalau misalnya aku itu pakai seragam. Itu sebenarnya teman-teman yang di situ pakai seragam juga, cuman karena di dalam kelas itu AC-nya dingin banget, jadi kita pakai jaket. Kita pakai seragam tiap hari. Kalau misalnya masih preklinik, tahun pertama sampai tahun keempat, itu pakainya putih-putih. Semua dari atas sampai bawah pakai putih, sepatu juga pakai putih. Kalau misalnya udah koas, kita pakai jas dokter sama scrub. Nah, warnanya beda lagi. Warnanya ada yang warna biru sama ada yang warna ungu. Itu kalau koas. Apa yang membedakan lagi adalah aku di sana tinggalnya di asrama. Jadi dari videonya juga kelihatan kalau misalnya banyak banget murid-murid yang datang dari berbagai negara. Kita semua itu dikumpulkan di satu kampus ini, udah menyediakan semua asrama, kafetaria untuk makan, gym, lapangan, pokoknya semuanya udah ada di kampus ini. Jadi kita nggak harus keluar ke kampus itu kecuali ada harus beli sesuatu atau mau jalan-jalan ke mall, itu bisa. Hal lain yang bisa membedakan adalah hari Sabtu, dari hari Jumat sore, Jumat malam dari jam 6 sampai jam Sabtu sore jam 6 itu libur, jadi nggak ada kegiatan akademis sama sekali ya. Hal lain adalah, ini yang paling banyak suka ditanya, kalau masuk ke AUP ada ujian-ujian kayak SBMPTN atau SNMPTN gitu nggak Kak? Enggak, jawabannya enggak. Masuk ke kampus ini cuman butuh ujian bahasa Inggris,
ujian matematika sama IQ test gitu. Jadi nggak susah, semua orang bisa masuk ke universitas ini. Tapi kalau misalnya ditanya, kalau gitu akreditasinya diragukan dong? Enggak, justru nggak diragukan karena IUP ini salah satu universitas swasta terbaik di Filipina. Nah, aku nggak terlalu punya banyak foto karena kita tuh dilarang foto di dalam kelas. Di dalam kelas, di lab juga pokoknya nggak boleh foto. Makanya aku cuma kasih lihat video yang tadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanya, apa sih things you need to know? Ini yang penting banget sih dari presentasi malam ini. Perbedaannya adalah di AUP, di Filipina, itu kita lulus kedokteran gigi 6 tahun, langsung lanjut, nggak ada kamu lulus 4 tahun sarjana kedokteran gigi kayak di Indonesia, langsung 6 tahun tanpa SKG, kamu lulus dengan gelar Doctor of Dental Medicine atau DMD. Pertanyaannya adalah, abis itu bisa kerja nggak? Nah, lanjut dulu ya. Tahun pertama dan tahun kedua, tadi aku udah bilang kan kita belajar tentang mata kuliah umum. Terus kedokteran gigi tuh nggak cuma belajar tentang 32 gigi. Aku yakin kita semua di sini banyak pasti tahu juga. Dan ada nggak ujian sebelum kita koas? Ada, namanya ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu ujian tulis tangan. Maksudnya bukan tulis tangan, ujian writing. Nggak ada labnya. Tapi itu ujian untuk mata kuliah tentang kedokteran gigi dari yang tahun ketiga sama tahun keempat. Itu sebelum kita masuk ke koas. Nah, di koas ini yang aku juga baru tahu, aku kemarin nanya ke senior. Jadi di koas ini kita dibagi 4 klinik. Klinik 1, 2, 3, sampai 4. Jadi setiap semester itu cuma bisa ambil 1 klinik. Mulainya dari klinik 1. Klinik 1 itu case-case yang gampang, yang kayak cuma nambal gigi. Terus akhirnya sampai yang klinik 4 yang nyabut gigi, root canal gitu-gitu. Jadi semakin naik levelnya, semakin susah casesnya. Terus ujian terakhir setelah koas sebelum kita dapat gelar Doctor of Dental Medicine itu namanya ujian revalida, itu ujian akhir. Lalu kembali ke Indonesia harus penyetaraan lagi nggak Kak? Yes, betul. Karena kita sebagai orang Indonesia atau orang asing yang kuliah kedokteran di Filipina itu nggak bisa kerja di Filipina kalau kita bukan warga negara Filipina. Udah jelas kan? Oke. Next. Ini yang sering banget ditanya juga, Kak, biayanya mahal ya Kak, beasiswa gimana-gimana? Nah, tadi aku mau jawab ini karena banyak banget yang nanya, kalau misalnya di Filipina ada beasiswa nggak? Jadi aku mau ingetin kalau susah banget cari beasiswa kedokteran, mau kedokteran umum atau kedokteran gigi di luar negeri, itu susah banget. Jadi di Filipina ini, di kampus aku nggak ada beasiswa untuk orang asing. Kita kan sebagai orang Indonesia nggak ada. Tapi kalau kalian bandingin biaya, ini udah biaya semuanya ya, dari uang sekolah, terus uang lab, uang perpustakaan, itu 72.660, atau kita round it up sama uang makan, karena uang makan kan kita makan di kampus juga, kita makan di kampus, sama uang asrama, uang tempat tinggal, itu bisa dibilang 100.000 peso. 100.000 itu 30 juta. 30 juta untuk 1 semester, udah termasuk makan, udah termasuk tempat tinggal, udah termasuk visa kamu sebagai visa student orang asing di luar negeri, dan uang sekolah 30 juta. Itu tahun pertama. Nanti semakin naik levelnya, semakin mahal karena
uang laboratori itu kan jadi lebih tinggi kan, jadi lebih mahal. Gitu, itu biaya. Nah, aku mau sharing dikit tentang pengalaman organisasi di Himpunan Indonesia di Filipina sama ekstrakurikuler. Gimana sih emang anak FKG cuman bisa belajar dan belajar doang nggak ya? Enggak, jawabannya enggak, karena aku bisa ikut varsity basket dan bisa ikut paduan suara dan ikut perhimpunan pelajar Indonesia. Sama aku bakal kasih pengalaman pribadi dan tips sedikit. Organisasi aku adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Filipina. Jadi kampusku Adventist University of the Philippines adalah kampus dengan mahasiswa Indonesia terbanyak di Filipina. Kita tuh ada sekitar 100 orang. Jadi jangan takut kalau misalnya punya rencana untuk pergi ke Filipina dan kuliah di AUP, pasti bakal ketemu sama banyak teman-teman orang Indonesia. Ini kita lagi adain acara Sumpah Pemuda sama acara Cultural Night di mana semua mahasiswa dari negara-negara luar Filipina kita kasih performance di depan kampus. Nah ini juga kalian bisa lihat, ini cuma setengah dari orang Indonesia yang ada di AUP. Terus di sini kita juga nari sama waktu itu 2 tahun yang lalu. Aku sempat juga jadi model untuk bawa nama Indonesia sama Cultural Night ini tahun 2019. Extracurricular thing apa Kak? Aku ikut, pertanyaannya adalah apakah anak FKG ansos? Oh tidak, sama sekali teman-teman. Kalau kita bisa cari waktu dan bisa memakai waktu sebaik mungkin, bisa ikut varsity basket, ini tim dari FKG AUP, sama aku ikut choir. Sebelum aku kasih tips, aku mau kasih lihat kalian satu video terakhir yang akan memperlihatkan gimana perjuangan dan sebagai motivasi juga sih buat teman-teman, motivasi ke depannya saat menjalani kuliah kedokteran gigi ini gimana. Kak, boleh Kak videonya, video terakhir? Jadi ini video yang dibikin sama senior-senior aku yang udah yang lulusnya 7 tahun atau 8 tahun karena beberapa faktor yang bikin mereka lama. Ini di kampus. Karena perjuangannya untuk jadi dokter gigi itu panjang ya guys. Sebelum mulai harus bangun motivasi dari diri sendiri. But how can I expect to win if I never try? I just can't give up now. Nah ini kalau koas kayak gini seragamnya. Too far from where I started from. Nobody told me the road would be. Mau secapek apapun, tapi kita harus tetap lanjutin. He's brought me this far to leave me. Ini baju kelas yang lain yang warna ungu. Never said there wouldn't be trials. Baca deh, I can't come back dok, karena katanya pasiennya gak bisa balik lagi. Di sini bilang I don't think I will be able to make it again karena sesusah itu FKG. Help me to be strong. I just can't give up now.
told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. No, you didn't bring me. Kayak tadi aku bilang bakal banyak malam-malam yang akan kita habiskan untuk menangis. Tapi walaupun kayak gitu, besoknya harus belajar lagi. I know that you are with me, so I can't. I just can't give up now. Nah, akhirnya bisa selesai sama tesis, sama semuanya. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me the road would be easy, and I don't believe He's brought me this far to leave me. And I don't believe He's brought me this far to leave me. Terus pas lulus, inilah toganya. 3 strip, karena dokter kan, jadi 3 strip. Udah Kak, thank you. Oke. Oops. Mungkin ini terakhir, tips terakhir untuk kita semua yang udah ada di sini malam ini. Kalau aku punya 1, 2, 3, 4, 5 tips, kalian bisa screenshot atau kalian bisa tulis. Yang pertama adalah you have to be a boss of your time, atau kita sendiri harus jadi bos untuk waktu kita. Kenapa? Karena di kedokteran gigi ini, apalagi pas kita koas, itu tuh kita dilatih untuk jadi dokter beneran gitu. Kenapa? Karena pasien nih, tadi aku udah cerita kalau misalnya klinik 1 tuh kita punya, kamu harus tambal gigi berapa, harus bersihin karang gigi ada berapa, itu list requirements-nya dikasih sebelum saat semester itu mulai. So setelah dikasih requirements itu, ya kamu harus jadi boss of your time. Kamu harus mikir gimana ya biar gue bisa selesaiin ini nih dalam 1 semester. Gimana caranya biar gue bisa bagi waktu untuk tidur, untuk makan, untuk belajar, dan untuk cari pasien dan teman-temannya yang lain. Yang kedua adalah know your priorities, atau kita harus ketahui prioritas kita apa. Prioritas kita sebagai mahasiswa adalah untuk belajar. Pokoknya belajar dulu, yang mainnya nanti, yang lainnya nanti. Jadi set your priorities right gitu. Apapun yang harus diprioritaskan, itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita jalanin pertama, baru nanti yang lain-lain tuh bisa follow. Yang ketiga adalah keep on learning. Mau kita salah berapa kali, mau lu gagal berapa kali, ya namanya juga belajar, bertumbuh. Kayak cari cinta sejati kan, kita harus belajar, bertumbuh, tapi hasilnya nggak sia-sia. Yang keempat adalah, orang banyak banget nanya, Kak harus pinter ya masuk FK, Kak harus pinter ya masuk FKG. Enggak, you don't need to be smart, but you need to study. Karena kalau misalnya kamu
gak punya keinginan untuk belajar, tapi sebenarnya kamu pintar, kamu bakal kalah sama orang-orang yang tekun mau belajar. So you don't need to be smart, but you need to study. Yang terakhir adalah be confident. Percaya diri itu penting banget. Mau salah juga, tapi kalau misalnya kita udah ngerasa, gue harus percaya diri, aku harus melakukan ini karena kalau misalnya gue nggak percaya diri, orang lain juga nggak akan percaya diri untuk gue gitu. And don't forget to pray. Selalu serahkan semuanya ke yang di atas. Jadi tips aku cuma 5 ya. You have to be a boss of your time, know your priorities, keep on learning. You don't need to be smart, but you need to study and be confident, and don't forget to pray. Terakhir adalah kalian bisa temui aku di TikTok, di Instagram, dan di email aku. Kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa langsung DM di Instagram atau email juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi yang aku bawain malam ini dan Kak Hayu bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Kak E. Keren banget ya teman-teman presentasinya. Suka banget sama kata-kata you don't need to be smart, but you need to study. Bener banget sih, menurut aku tuh pernah denger nggak sih, sepintar-pintarnya orang pintar itu akan tetap kalah sama orang yang bekerja keras. Jadi teman-teman nggak perlu pesimis nih kalau ngerasa dirinya itu lebih kurang gitu di antara teman-teman yang lain. Karena selama kalian bekerja keras itu insya Allah kalian bisa melewati itu semua kok. Oke. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kali ya Kak ya. Boleh. Ternyata waktunya udah jam 8 nih. Cepet ya. Nanti kalau misalnya di-extend gitu nggak apa-apa Kak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apakah nggak apa-apa teman-teman yang lain? Nggak apa-apa Kak, teman-teman yang lain. Kalau emang nggak apa-apa nanti kami bantu untuk prolong gitu. Biar tanya jawabnya lebih banyak. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Kak dari Kak Niluh Sudiasih. Mungkin Kak Niluh Sudiasih bisa tanya langsung sama Kak Hayu sama Kak Alna sama Kak E. Silahkan Kak Niluh. Kak Niluh masih ada nggak ya di sini? Masih kok tuh Kak. Tadi baru nyalain video. Coba. Oke. Atau lanjut aja dulu Kak, nanti balik lagi. Gitu. Oke. Ini mau tanya lagi dari pertanyaannya dari Kak Putih _002. Mungkin mau ditanyain langsung Kak? Boleh Kak, tapi izin off cam ya karena sinyal Kak. Oke. Silakan Kak ditanyakan ke Kak Hayu sama Kak Alna. Selamat malam Kak, terima kasih tadi atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Putih dari FKG UM Surakarta. Saya izin bertanya, apa saja karakter yang dimiliki mahasiswa FKG Jepang dan Filipina yang harus dimiliki oleh mahasiswa FKG Indonesia juga agar bisa disiplin dan juga keilmuannya kita tidak ketinggalan seperti mereka. Terima kasih sebelumnya Kak. Boleh, Nih, Kak Hayu. siapa dulu yang mau jawab nih? Kak Hayu aja Kak duluan. Hayu dulu, oke. Silahkan Kak Hayu. Oke. Karakter yang harus dimiliki ya. Jadi kayak menurut aku dari teman-teman, jadi aku belajar banyak sih dari teman-temanku, teman-teman Jepang yang di sini itu cara mereka jujur, cara mereka menghargai waktu dan menghargai orang lain. Terus kayak itu deh. Terus mereka tuh kayak benar-benar tahu priority gitu loh. Kalau misalkan di Jepang itu ada 3 hal yang sangat amat penting. Yang pertama itu study, yang kedua itu part-time job atau baito, dan yang ketiga itu eskul. Nah, mereka itu kayak bener-bener tahu priority gitu loh. Kalau misalkan sekolahnya lagi mau ujian, ya mereka yang 2 ini stop. Tapi kalau misalkan semua sudah kembali normal, jadi ya mereka tetap ngejalanin 3-3-nya. Jadi gitu. Kalau aku sih dari itu sih. Kalau misalkan Kak E gimana?
Kalau aku satu aja yang harus kita contoh dari teman-teman yang kuliah FKG di Filipina adalah disiplin. Mau temenan sedekat apapun, kalau udah ujian gak akan mau bagi jawaban. Jadi sebelum ujian kita ngajarin teman gini. Tapi pas udah ujian, pas udah ada di depan itu udah nggak bisa lagi bantuin, karena namanya juga disiplin kan. Kita diajar untuk disiplin diri kita sendiri, dari dosen juga diajarin untuk disiplin, dan akhirnya teman-teman keikut juga untuk kayak nggak bisa kasih jawaban karena emang harus disiplin itu, dan disiplin waktu juga. Mereka most of the time tepat waktu dan emang benar-benar pakai waktunya sebaik mungkin sih itu. Berarti disiplin ya Kak yang utama, ya. harus tahu priority. Nah, nambahin dari Kak Hayu nih, yang paling aku suka dari teman-teman aku waktu di Jepang kemarin itu, selain mereka tahu priority itu mereka tuh bisa komitmen gitu sama apa yang mereka kerjain. Jadi kayak kalau misalnya Kak Hayu tadi bilang mereka punya ekskul, mereka punya sekolah, dua-duanya tuh dijalanin dengan yang setara gitu. Jadi dua-duanya tuh dijalanin setara, nggak jomplang satu sama lain gitu. Sesuai porsinya masing-masing. Lanjut ya Kak ya. Tadi Kak Niluh udah bisa belum? Atau aku bacain aja kali ya? Ya Kak. Oh iya, silakan Kak. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Niluh Sudiase dari FKG Unmas Denpasar. Mau nanya nih sama Kak Hayu sama Kak E. Iya. Gimana sih kalau kakak tuh studi di luar negeri itu kayak apa aja sih yang kendala yang dialamin? Terus suka sama dukanya tuh kayak gimana gitu? Kasih. Oke, aku jawab duluan lagi deh ya. Boleh. Jadi kalau misalkan mungkin kayak apa aja sih kendala yang kakak alamin? Jadi karena aku sempat ngerasain kuliah di Indonesia selama 3 semester, itu kayak aku ngerasain perbedaannya sih. Kayak ya itu tadi, kayak kalau misalnya di Jepang itu kurikulumnya lebih detail kan, dan itu tuh lumayan bikin shock banget. Yang tiba kamu nggak terbiasa dengan namanya protein sama cell to cell signaling, terus tiba-tiba kayak baru datang. Jadi kalau misalnya boleh cerita dikit, aku tuh kan 3 semester di Indo, terus aku berangkat ke Jepang itu bulan Januari, dan bulan Januari itu bukan awal semesternya Jepang, itu udah di tengah-tengah semesternya Jepang, dan Februari itu merupakan akhir dari semester. Jadi Januari aku datang, Februari aku ujian, dan aku benar-benar harus kayak ujian gitu loh pada saat itu, dan itu benar-benar bikin shock banget kan. Cuman ya yang selalu aku inget sih kayak kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Apapun kekuranganmu, setiap orang tuh punya kekurangannya masing-masing gitu loh. Jadi inget-inget aja, kalau dari aku tuh apapun yang orang lain bisa, kamu pasti bisa. Karena semua orang nggak sempurna, dan karena kayak semua orang tuh pasti ada kurangnya. Cuman kalian nggak tahu aja. Jadi nothing impossible gitu. Itu sih yang selalu Benar, oke. Ada kendala gitu. Silakan Kak. Nambahin ya Kakak Hayu. Suka dukanya, banyakan dukanya sebenarnya sejujurnya. Karena yang paling berat adalah kita jauh dari keluarga. Kalian kalau misalnya kuliah di rumah, dekat dari rumah, kuliahnya pasti ngerasa moral supportnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, udah kita sendiri, harus belajar, terus benar-benar pressure tuh banyak banget untuk, kan gue di luar negeri nih, masa nilai nggak bagus, padahal kan biaya juga banyak dari orang tua itu. Terus dukanya adalah kalau misalnya dibandingin sama teman-teman dari jurusan lain, kita harus benar-benar belajar benar gitu. Karena kenapa?
kita akan menghadapi orang benar-benar manusia loh, hidup dan mati manusia, walaupun emang mungkin bukan kedokteran umum, ini cuman kayak masalah mulut, tapi dukanya adalah saat gue belajar, aku harus ingat kalau misalnya ini bukan belajar cuma buat ujian doang nih, ini belajar untuk kedepannya kayak gimana. Kalau sukanya adalah ketemu sama banyak orang dari berbagai negara, itu paling bagus sih karena koneksinya juga dapat banyak. Sama belajar mandiri karena dilepas ke luar negeri, jauh dari orang tua, jadi harus manage semuanya sendiri, mengatur waktu, uang, dan prioritas dan teman-teman yang lainnya. Tapi seru kok. Percayalah. Udah sih Kak, itu aja. Serunya juga bisa jalan-jalan ya Kak? Ups, Oh iya, betul. Traveling is one life. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Syifa nih Kak. Mungkin Kak Syifa mau tanya langsung Kak? Silahkan Kak Syifa, kalau mau tanya langsung bisa. Maaf lagi di luar, mohon dibacakan saja katanya. Oh oke. Thank you Kak, udah dibantu ngecekin. Oke, izin bertanya ini ke Kak Hayu. Bagaimana sistem koas Kakak nanti, ikut Jepang atau Indonesia? Lalu bagaimana perizinan SIP-nya Kak kalau mau kerja di Indonesia? Sedangkan Kakak standar lebih ikut Japan dibandingkan Indonesia. Dan bagaimana kebijakan kampus untuk mahasiswa preklinik dan klinik dalam menghadapi COVID ini? Aku mau jawab dulu yang bagian mahasiswa preklinik dan klinik di COVID ini mungkin di kampus Jepang ya? Maksudnya? Iya Kak. Oh oke. Jadi untuk mahasiswa preklinik atau program yang sedang aku jalanin sekarang, kita itu masih online class buat teorinya. Tapi kalau misalkan udah praktis atau skill lab, kita udah bisa datang ke kampus dan kalau misalkan buat yang kliniknya itu rata-rata sudah mulai bekerja di rumah sakit lagi karena memang di Jepang ini angka COVID-nya sudah amat sangat rendah. Di kotaku sendiri itu kayak cuman ada 2 orang se-Hiroshima yang masih COVID. Jadi kayak benar-benar dua orang gitu loh. Dan jadi kayak sudah cukup aman sih menurutku. Dan sekarang Jepang lagi kayak generating vaksin, semoga bisa segera terrealisasikan dan segera bisa di-apply-kan. Lalu untuk sistem koasnya nanti setelah aku program IDC ini. Jadi karena programku ini itu undergraduate degree atau S1, jadi kita atau setiap lulusan yang dari International Dental Course ini langsung lanjut koas di Erlangga University. Jadi kayak Kak Meta sekarang lagi koas di Universitas Erlangga. Jadi nanti untuk SIP-nya, untuk perizinan SIP-nya mungkin Kak Meta lebih tahu ya. Tapi sepertinya ikut Indonesia, ya nggak Kak? Iya. Bantu jawab aja nih. Jadi program kita itu tadi kayak kata Kak Hayu bilang kan hanya sarjana aja. Kalau lebih gampangnya dibilangnya joint degree. Jadi S1-nya di sana, cuman kita gelar sarjananya tetap dari Indonesia, tetap dari UNER. Sehingga itu akan memudahkan kita di koas juga. Nah, untuk sisa koasnya itu tuh tetap ikut peraturan apa yang sudah ada di Indonesia. Jadi kayak koas berapa tahun, peraturannya kayak gimana, lulusnya harus UKMP 2DG, terus dapat SIP dan segala macam itu tetap ikut peraturan di Indonesia gitu. Jadi kita nggak penyetaraan? Kita nggak dapat penyetaraan karena emang kita bukan koas di Jepang gitu. Nah, bahas tentang pandemi ini kan lagi hits banget nih. Kalau misalnya tadi kan udah diceritain dari sisi kalau di Jepang tuh kayak gimana. Kalau misalnya di Filipina gimana Kak sekarang pandemi? Sekolahnya masih online aja atau gimana? Jadi aku online, tapi skills lab-nya itu sebenarnya offline. Jadi teman-teman yang udah di Filipina, udah di AUP, mereka bisa skills lab offline. Dan kalau misalnya kakak-kakak yang koas itu udah offline, tapi nggak dengan pasien nyata. Mereka pakai typodons atau
boneka, bukan boneka. Ya, Manekin ya Kak? manekin. Kalau misalnya kita yang aku nggak bisa balik ke Filipina karena imigrasi belum bolehin student visa masuk ke Filipina. Jadi aku kuliahnya skills lab-nya online, kerjain sendiri di rumah, tapi kayak difoto dan kasih video dikirim ke sana gitu. Oke. Nah, ini tadi banyak banget yang tanya. Ini pertanyaannya ke Kak E dulu Kak ya, Kak Ayu ya. Kenapa pilih AUP Kak? Ya, banyak yang nanya, aku juga baca. Karena kalau dihitung-hitung, pertama adalah pengalaman pribadi aku waktu SMP sampai SMA kan di Filipina. Jadi waktu balik ke Indonesia susah untuk ngejar. Jadi jatuhnya aku nggak ngejar negeri, udah nggak ngejar perguruan tinggi negeri PTN. Terus waktu itu mau coba masuk swasta, tapi setelah dilihat-lihat biaya swasta sama di AUP itu sama aja, justru di AUP lebih murah. Kekurangannya adalah kita balik ke Indonesia harus penyetaraan 2 tahun. Keunggulannya adalah belajarnya pakai bahasa Inggris. Dan ketemu lingkungan baru yang benar-benar beda banget kan. Kalau misalnya kita keluar negeri itu perspektif kalian akan berbeda, teman-temannya juga bakal berbeda, nggak akan bisa dapetin itu di Indonesia, itu sih. Oke Kak, ini lanjut pertanyaannya buat Kak Hayu ya Kak ya. Ini masalah, nanti aku bahas masalah gimana cara masuknya ya Kak ya. Tadi ada yang tanya gimana cara masuknya Kak. Nah untuk Kak Hayu dulu nih, kan kakak ini programnya kan IDC itu dari seleksi. Persyaratannya untuk ikut seleksi ini apa aja sih Kak? Terus kayak TOEFL-nya berapa, IELTS berapa, atau harus ada kayak punya kemampuan untuk berbahasa Jepang atau gimana Kak? Oke, jadi buat seleksinya itu kita diminta, jadi IPK, jadi ada beberapa requirement buat apply scholarship ini. Untuk apply program ini, yang pertama yaitu IPK-nya minimal 3,5 dalam 3 semester itu, terus TOEFL minimal lebih dari 500, lalu kita harus bikin statement of motivation, jadi dari motivation letter itu penyeleksi bakal ngerti gitu loh, kita tuh jalan pikirannya mau kemana, terus kayak tujuan hidup kita kayak kemana gitu. Terus otomatis persetujuan dari orang tua ya, karena ridho orang tua adalah segalanya. Dan kita juga harus lulus tes psikologi, jadi kayak benar-benar dari kesehatan kita juga dites, kita juga harus ngetes, jadi kayak kita harus cek lab kesehatan yang benar-benar kayak ronsen paru-paru, terus vaksin hepatitis apa gitu. Lalu juga ada surat lulus tes psikologi tadi udah, kita juga harus ngumpulin CV sama form application, itu aja. Tapi semua persyaratan itu tidak ditanggung sama penyelenggara seleksi ya, jadi kayak benar-benar kita yang nanggung gitu. Dan itu tuh diserahin pas kita mau daftar, jadi bukan pas kita udah diterima gitu. Kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak, ini nggak ada namanya, cuman ada titik-titik-titik gitu. Username-nya pakai titik-titik-titik. Mungkin Kaknya mau menyampaikan pertanyaan langsung, Kak? Kak titik. Halo, Kak. Mungkin orangnya malu. Oh iya. Atau aku bacain aja kali ya langsung biar lebih cepat. Nah, ini pertanyaannya adalah untuk proses pendaftaran di universitas tersebut, apa ada tes masuk seperti di Indonesia, Kak? Seperti SBM atau seperti apa, Kak? Terus untuk biaya hidupnya relatif mahal atau gimana, Kak? Mungkin buat Kak E ini kayaknya ya. Kalau pendaftaran, kalau pendaftaran dari awal kan Kak E ini kayaknya. Gimana, Kak? Sistem SBM, nggak ada ujian-ujian, pokoknya siapin mental, karena masuknya gampang, keluarnya ya gitu. Jadi kita masuknya kayak kalau lagi kuliah di luar negeri, harus yang
yang dipersiapkan itu legalisir nilai, pita merah gitu-gitu. Cuman pokoknya yang harus aku punya link untuk panduan belajar di Filipina, nanti aku kasih ke grup Telegram yang tadi Kak Meta udah bikin. Pokoknya kalau misalnya tes masuk di universitas itu cuma tes bahasa Inggris, tes matematika, sama tes IQ. Untuk biaya hidup di Filipina relatif mahal atau gimana? Biaya hidup di Filipina kurang lebih sama kayak di Indonesia. Nggak jauh-jauh beda sih. Cuman sedikit lebih tinggi, tapi nggak terlalu jauh perbedaannya. Itu aja sih. Oke. Nah, berhubung Kak tadi udah bahas masalah Telegram nih. Jadi Cool On ini mau bikin, jadi kami ada grup untuk Telegram buat teman-teman yang masih punya pertanyaan yang belum terjawab di webinar ini, bisa ditanyakan lewat grup kami. Link untuk join Telegramnya udah aku taruh di chat ya, jadi teman-teman bisa langsung join ke situ ya. Nanti dibantu jawab langsung sama Kak sama Kak Hayu di dalam grup Telegramnya itu. Nah, ini banyak yang tanya masalah tips and tricks belajar Kak di luar negeri gimana gitu. Mungkin dari Kak Hayu dulu, gimana Kak, ada tips and trick untuk belajar nggak? Sebenarnya kayak Kak tadi udah ngasih tahu ya, kayak beberapa tadi 5 ya dari Kak yang nggak beda jauh sih sebenarnya. Knowing your priority. Jadi aku ini tipe yang bukan langsung paham. Jadi kayak aku tahu di mana kapasitasku. Jadi aku ini bukan tipe mahasiswa yang sekali belajar tuh langsung wah cemerlang gitu, bukan. Tapi aku butuh kayak pengulangan 5 apa 10 kali, dan pertama kamu harus accept yourself first. Jadi kayak kamu harus terima itu, jangan pernah membenci dirimu sendiri. Jadi kayak oke, ini hanya masalah waktu, aku hanya butuh waktu 5-10 kali, dan itu bukan masalah besar. Kita hanya perlu untuk ngisiin waktu aja lebih. Dan itu nggak akan merubah apapun, tapi itu bakal ngerubah banyak banget dalam hidupmu. Jadi ketika kamu tahu porsimu di mana, ketika kamu tahu kamu ini orangnya seperti apa, knowing yourself, yang kamu sudah hidup berapa lama dengan dirimu ini, itu akan, semua hidup itu akan lebih gampang. Misalkan, kayak aku, tipe belajarnya bukan yang bisa sekali langsung, bisa dalam 1 kali pengulangan langsung bisa. Jadi aku butuh waktu kayak 2-3 kali pengulangan. Oke, aku nyisiin waktu 2-3 kali waktu untuk pengulangan. Setelah itu, setelah merasa sudah paham, kita atur waktu lagi untuk yang lainnya. Misalkan mau traveling, mau menjalankan hobi, kayak misalkan aku hobinya nyanyi, aku pengen nyanyi, tapi kalau misalkan ini udah selesai, aku baru boleh nyanyi, itu nggak masalah. Jadi itu sih, maksud aku, jangan melulu tentang belajar sampai kamu tuh nggak menjalankan hobi, karena hobi itu merupakan sesuatu yang penting. Yang penting adalah kamu tahu kapasitas diri. Kalau misalkan kamu tipe orangnya yang 1 kali belajar langsung bisa, itu ya oke, itu fine aja, dan kamu bisa ngelakuin hal yang lain. Lalu yang paling aku rasain di sini tuh atmosfernya sangat mendukung, teman-temannya sangat-sangat membantu gitu. Jadi kita benar-benar jujur. Misalkan kita ditanyain, kamu paham nggak ini? Iya aku paham. Nanti kita jelasin gitu. Jadi kayak tips and triknya belajar di luar negeri itu jangan panik karena semua hal itu kamu pasti bisa lakuin kalau misalnya kamu nggak panik. Jadi kayak oke, kita terima dulu kondisi ini, apa yang harus kita lakukan, nanti kita pikir pelan-pelan. Jadi kayak nggak bisa langsung kayak gimana nih tugas gini, itu nggak bisa. Jadi kayak jangan panik. Kalau belajar jangan panik, knowing yourself first, terus set the priority. Kayak misalkan udah deket deadline buat ujian, jadi kayaknya aku udah harus ngurangin jalan deh sama teman-teman, kayaknya aku harus ngurangin jajan di luar deh, karena dompet udah tipis, karena kan anak mahasiswa ya Kak ya, jadi gitu. Mungkin kalau dari Kak ada tambahan lagi Kak, selain 5 tips tadi? Tips belajarnya adalah
jangan sistem kebut semalam, guys, beneran. Banget, jangan, nggak bisa tuh. Gak bisa, sama aku kayak Kak Hayu juga. Dan aku pikir hampir semua kita anak mahasiswa itu gak bisa buat bikin cara belajar itu dengan sistem kebut semalam. Karena masuk otak malam ini, besok ujian bisa menjawab, terus abis itu lupa. Jadi nggak tertanam gitu loh di dalam otak. Jadi kedepannya kalau misalnya ditanya lagi, kita nggak bisa ingat, itu apaan ya? Karena ingatnya cuma 1 hari itu doang. Jadi jangan sistem kebut semalam, sama kayak kata Kak Ayu tadi, diulang-ulang karena akan kepake juga kan nanti pas kerja. Terus tips yang lain adalah aku selalu kalau ditanya, Kak tips belajarnya gimana sih? Aku selalu bilang kalau kita harus tahu waktu terbaik untuk belajar. Waktu dan atmosfer terbaik untuk belajar. Gimana? Ada orang-orang yang bisa belajar di tempat rame dan misalnya sama teman-teman, cara mereka belajar tuh sharing gitu. Ada orang-orang yang belajarnya cuman bisa sendiri, nggak ada suara apapun, terus fokus sama satu materi dan cuman bisa ngafal gitu ya. Aku tipe orang yang lebih masuk kalau ngafal sendiri dan belajarnya tuh subuh. Jadi benar-benar tidurnya cukup, jangan begadang untuk belajar karena biasanya nggak masuk. Cuman kita cari waktu terbaik untuk belajar itu kayak gimana. Cuman tips dari aku, lebih baik kita dapat waktu tidur yang cukup biar semua yang kita pelajari itu bisa diserap sama otak. Nah, aku biasanya belajar subuh, terus belajarnya berkali-kali. Kayak kalau misalnya ujiannya minggu depan, aku udah belajar dari 2 minggu lalu gitu, karena repeat terus. Sama terakhir, cari teman-teman yang bisa membangun, yang tahu kita juga harus belajar, jadi mereka juga memotivasi kita untuk belajar juga. Itu sih paling penting, sama berdoa. Nah itu ya, udah dicatat ya teman-teman. Itu saran tips dan trik dari Kak Hayu sama Kak E. Banyak banget itu tadi, lumayan. Tapi emang harus dilakuin sih untuk dapat hasil yang terbaik. Kan? Nah untuk selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Clara Manurung. Mungkin Kak Clara Manurung mau bertanya secara langsung, Kak? Oke, kalau gitu aku bacain langsung aja ya, soalnya ini waktunya udah 8.30. Nah, izin bertanya Kak, katanya, Kakak pernah merasa insecure nggak sama teman-teman di sana? Kalau iya, mengatasinya kayak gimana Kak? Mungkin dari siapa dulu nih? Kak Hayu dulu atau Kak E dulu nih yang mau jawab? Kak Hayu dulu kan? Kak E dulu ya deh. Yuk Kak, gimana? Ya, jadi kalau misalkan insecure ya, jadi karena aku ketika aku pindah ke Jepang, kan kalau misalnya di Indonesia ini Muslim itu sangat mayoritas ya. Begitu pindah ke Jepang, kita tuh kayak minoritas gitu loh. Dan orang-orang tuh pada kayak kaget gitu loh, ngeliat, kamu kok pakai penutup kepala? Mereka kayak gitu. Terus kayak mereka pertamanya, sebenarnya mereka itu sama kayak orang Indonesia. Kalau misalnya kita nggak kenal sama orang kan kita nggak mungkin langsung akrab gitu kan, nggak mungkin. Tapi pinter-pinter kita sih. Jadi pertama emang agak dijauhin rasanya. Jadi kan itu kayak bikin insecure ya. Masa yang lain ditemenin, aku nggak ditemenin gara-gara aku berhijab. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi karena kita nggak bisa tahu pemikiran orang lain itu seperti apa, jadi do your best aja. Kayak misalkan aku kan nggak tahu pemikiran orang itu seperti apa. Meskipun mereka kelihatannya menjauhi aku karena aku berhijab, tapi kan itu masih kelihatannya. Kita nggak tahu pasti orang itu mikirnya kayak gimana. Akhirnya ya udah, I'm do my best. Jadi aku benar-benar jadi diri aku sendiri. Aku nyapa mereka, aku benar-benar kayak aku seperti biasa. Dan akhirnya mereka kayak, wah ternyata meskipun kamu dengan tampilan yang berbeda itu, kamu tetap kamu gitu loh. Jadi kayak mereka jadinya ya banyak teman Jepang, kita sama benar-benar ngumpul kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan insecure dari segi mereka belajar, kayak nilainya mungkin kurang atau apa. Menurut aku insecure itu pasti pernah ya. Cuman
nilai orang lain, kayak kelemahan orang lain itu kita nggak sepenuhnya tahu. Mungkin kita tahu kelemahan diri kita sendiri, tapi karena kita nggak sepenuhnya tahu kelemahan orang lain itu kayak gimana, jadi kita ngeliat orang lain tuh kayak sempurna banget, padahal tuh enggak. Cuman kamu nggak tahu aja, mereka pasti ada nggak sempurnanya, cuman kamu nggak tahu. Jadi aku mau bilang jangan insecure juga nggak bisa ya. Yang penting percaya pada dirimu sendiri aja sih. Gitu. Percaya diri aja. Mau insecure kayak gimana juga, orang lain juga punya sisi yang tidak mereka ungkapkan. Gitu. Setuju, Kak. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya, Kak ya. Jadi kayak ya udah percaya diri dengan diri sendiri gitu untuk mengembangkan diri gitu ya, Kak. Nah, untuk Kak ini gimana, Kak? Kalau pernah nggak ngerasa insecure? Terus cara ngatasinya gimana, Kak? Aku sering banget ya bahasin insecure di TikTok aku, kalian bisa follow aku sekalian promosi. Tapi aku mau sekalian sharing, pertama kali aku ke Filipina itu pas SMP, pernah diketawain sama sesama orang Indonesia, tapi dia ketawain karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Terus sakit hati, tapi akhirnya aku jadiin motivasi untuk aku bisa pasti belajar bahasa Inggris. Dia aja bisa kok, dia orang Indonesia, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi rubahlah insecurities itu jadi motivasi untuk strive harder. Jadi jangan bikin itu sesuatu hal yang bikin kita down gitu. Walaupun emang tidak bisa dipungkiri ya, setiap manusia pasti ada kekurangannya. Jadi kita sometimes ngerasa, aduh kok gue kayaknya kurang deh, kok kurang pinter ya, kok kurang apa. Tapi kayak kata Kak Hayu, you don't know what they are di belakang kalian. Ya kita kan cuma lihat covernya doang, apalagi di sosial media kan kita cuma lihat yang di depannya doang. Kita nggak tahu mereka cara belajarnya apa, kita nggak tahu mereka ditantang apa sama keluarganya, kenapa bisa jadi belajar terus gitu kan, kita nggak tahu. Tapi tipsnya adalah untuk selalu jadiin insecurities itu motivasi dan selalu bersyukur atas apa kelebihan kita. Misalnya kayak di kedokteran gigi nih, aku punya sekelompok teman, kami berlima. Jadi aku sama satu lagi bisa banget nih ngafal, jago banget kalau udah nulis gitu-gitu, kalau ujian bisa banget. Giliran udah skills lab nggak bisa, bener-bener yang kayak nangis kalau ngerjain ngerangkai nge-waxing gigi gitu-gitu kayak. Tapi teman-temanku yang bertiga ini bisa jago banget. Jadi kita bisa lihat kalau setiap manusia ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Caranya kita menanggapi itulah yang akan membedakan kita sama orang lain gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kayak percaya diri, kalian harus tahu kayak menempatkan diri kalian gimana. Kalau misalnya jangan jadiin kekurangan kalian itu sebuah beban, tapi jadiin itu batu loncatan untuk jadi yang lebih baik gitu. Nah, ini mumpung karena udah lebih dari 8.30 nih, ada pertanyaan terakhir nih, masalah pekerjaan, Kak. Nanti kalau misalnya udah selesai sekolah kedokteran gigi di sana, itu bisa nggak sih kita kerja di Jepang atau di Filipina gitu, Kak? Mungkin Kak Hayu sama Kak ada tahu informasi tentang ini, Kak? Kak dulu. Siapa dulu nih? Kalau aku background sedikit, aku sebenarnya setengah orang Filipina. Jadi mama tuh orang Filipina. Waktu mulai kuliah di AUP ini ditanya, kita mau daftar, karena aku ada darah Filipina, jadi aku ditanya mau daftar sebagai orang apa nih? Sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Filipina? Karena kalau misalnya kita daftar sebagai orang Indonesia, artinya kita bukan warga negara Filipina, di mana nggak bisa kerja di situ kecuali kita jadi warga negara Filipina. Tapi kalau mau jadi warga negara Filipina itu kalau nggak salah ya, minimal 10 tahun tinggal di Filipina, itu kita bisa apply untuk jadi warga negara Filipina. Tapi aku personally mau kembali ke Indonesia dan kerja di Indonesia, makanya aku daftar sebagai orang Indonesia. Gitu.
Keren Kak, nasionalismenya tinggi banget. Tapi kayaknya seru Nah, juga kalau dari sih ini kerja di luar negeri. Cuman aku belum tahu ya. Coba mungkin Kak Hayu bisa kerja di Jepang kah kita? Oh ya, buat yang di Jepang, jadi kalian lulusan manapun, Jepang itu open banget sama tenaga kerja asing. Kalian bisa banget kerja di Jepang sebagai dokter gigi, sebagai perawat. Mungkin di sini ada yang perawat atau sebagai yang psikolog. Itu kalian bisa banget kerja di Jepang. Tapi yang aku mau bahas ini dari segi kedokteran giginya. Yang aku tahu, kalau misalnya kalian mau kerja di Jepang itu kalian harus bisa lulus ujian nasionalnya. Jadi misalkan kalian udah lulus koas nih, koas di Indonesia. Kalian udah lulus, semua udah jadi dokter nih. Terus kalian pengen pindah ke Jepang, cuman pengen kerja aja gitu kan. Ya itu bisa, kalian nggak perlu ngubah warga negara juga, itu bisa, nggak perlu apply jadi warga negara Jepang. Tapi kalian harus bisa lulus national exam-nya Jepang, which is itu pakai bahasa Jepang. Jepang. Dan harus internship. Tapi kalau misalkan kalian, jadi ada nih kakak tingkat aku sekarang lagi kuliah S3 di Jepang. Itu dia ambil spesialis ortodontics S3 di Jepang, PhD. Dan mereka bisa loh baito, jadi kayak part time itu jadi dokter gigi. Cuman part time jadi dokter giginya itu nggak yang di rumah sakit kota yang kayak kalau misalnya Hiroshima University Hospital itu kan kayak dia itu rumah sakit utama di kota itu kan, itu nggak di situ. Dia part time-nya itu nggak di situ, tapi ditempatin kayak yang di pulau-pulau gitu. Tetap bisa bolak-balik sih, bisa misalnya kayak bisa pulang pergi gitu tetap bisa. Dan gajinya itu juga lumayan sih, tapi itu hitungannya part time job ya, meskipun kita ngerjain pasien gitu. Enak banget. Tapi susah kan pasti. Iya, Susah tapi banget. karena kakak tingkat aku ini emang benar-benar bisa bahasa Jepang, jadi enak aja. Ya, kalau mau nambahin sih lebih kayak analoginya kita ngerawat, kalau teman-teman di sini yang anak FKG kan ngerawat pasien pakai bahasa Indonesia Iya, gitu kayak betul. aduh ini giginya sakit, bengkak apa segala macem. Tapi kalau misalnya dengan mereka yang kayak orang Jepang itu kan lebih susah ya tahu bahasa Inggris, kecuali kalau di kota-kota yang besar kayak Tokyo, Osaka gitu mungkin lebih banyak yang bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Cuman di kota-kota lain itu kan tidak seperti itu gitu. Itu mungkin yang lebih susah. Kayak kita misalnya datang ke kota kecil di Indonesia, belum tentu orang itu kan bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi itu sih yang lebih jadi concern gitu ya Kak Hayu ya. Iya, bener banget. Ya udah. Pertanyaan terakhir lagi Kak, satu lagi boleh ya Kak ya? Boleh Terus kita habis gitu Boleh foto. banget. Gak apa-apa. Nah, teman-teman mungkin bisa mulai nyiapin diri untuk foto bareng. Yang belum pakai jilbab mungkin bisa pakai jilbab, yang mau dandan dulu boleh dandan dulu. Nanti ini habis pertanyaan terakhir ini kita foto bareng. Nah, Kak, ini kalau misalnya sekolah di luar negeri itu kan pasti ada homesick-nya nih. Pernah nggak sih ngalamin homesick? Terus gimana cara untuk ngatasi homesick-nya gitu? Mungkin dari siapa nih? Kak Hayu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Jadi aku ini kalau misalnya dilihat dari background tadi, aku nggak pernah yang namanya kuliah atau sekolah jauh-jauh dari orang tua, jadi selalu di Surabaya. Terus sebenarnya dulu aku juga pengen apply kuliah di kampus lain, nggak di Surabaya, nggak di Erlangga University, cuman nggak dapet restu dari orang tua, jadi akhirnya ikut orang tua aja. Dan ternyata sekalinya apply kuliah luar jauh itu kayak luar negeri gitu loh, dan itu jauh banget, terus saya kayak susah banget ninggalin keluarga. Cuman apa ya, ada mimpi yang harus dikejar, ada sesuatu yang harus dikorbankan, jadi pasti aku bisa. Mesti kayak orang lain toh bisa, pasti aku bisa. Jadi kalau misalnya buat homesick, sesimpel telepon sih. Jadi kayak sesimpel ngabarin orang tua, telepon. Kalau misalnya kalian anaknya yang telepon tiap hari itu ya telepon tiap hari. Jadi kayak nyesuaiin diri aja, telepon tiap hari, ngasih kabar. Jadi kayak misalnya lagi makan nih, difotoin, dikirim ke grup keluarga kayak gitu. Terus kalau misalkan di sini kan rata-rata aku sempet jet lag ya. Kalau misalnya kalian tahu di sini beda 2 jam dari Indonesia, kadang itu rasanya kayak nggak bisa tidur. Jadi kayak nggak bisa tidur, kayak ya udah jam 2 pagi nggak bisa tidur, kayak jet lag gitu. Ya dinikmatin aja karena
itu hanya membutuhkan adaptasi. Yang jelas kalau misalkan kangen orang tua, homesick, sesimpel telepon, sesimpel misalkan kalian kangen masakan Indonesia, ya ampun ini sangat amat masakan Indonesia. Sesimpel ya udah sama teman-teman masak bareng, ngerasain makan ayam geprek enak banget, soto, rawon bikin sendiri, ya udah itu deh. Maksudnya setiap ada masalah pasti ada jalan keluar, kalian pasti bisa. Kalau Kak ini Kak gimana Kak? Ngadepinnya adalah aku karena tadi udah bilang, jadi jangan takut deh guys, mau kalian pergi kemanapun pasti ketemu orang Indonesia, pasti punya teman orang Indonesia. Jadi cara ngadepin homesicknya adalah benar kata Kak Hayu tadi, telepon, ya komunikasi sama yang ada di rumah, sama masak makanan rumah. Itu pasti yang bakal bikin kita ya kangennya terobati lah, walaupun cuma sedikit. Udah sih itu aja, sama paling ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman, karena kita melewati semuanya melewati hal yang sama. Kalau kalian merantau tuh semua melewati hal yang sama, jadi bebannya ditanggung sama-sama gitu. Pasti bisa lah. Semangat teman-teman, calon sejawat. Mungkin homesick ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang nggak cuma merantau ke luar negeri ya Kak ya. Cuman kan teman-teman juga banyak yang merantau ke kota lain gitu, kayak misalnya yang dari kota kecil ke kota besar, atau yang misalnya aku dari Jember ke Surabaya, atau yang lainnya gitu ya Kak ya. Jadi tetap komunikasi sama orang tua. Apalagi sekarang dunia juga semakin canggih kan, ada video call, ada voice call dan lain-lain gitu ya Kak ya. Yes, ya, betul. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman Kak. Ini pada belum nyalain video, yuk pada nyalain video yuk. Sambil ditunggu. Kak Hayu mungkin kata-kata terakhir nih Kak buat teman-teman. Ya itu tadi sih. Menurut aku yang paling penting itu knowing yourself first. Mengetahui kapasitas diri itu segalanya. Hidup akan jadi lebih gampang ketika kamu sudah tahu di mana porsimu, di mana kapasitas dirimu, dan kamu tuh nggak jadi membenci dirimu sendiri itu loh. Misalkan kayak aku ini kok susah ya belajar apa ya, jadi kayak gitu kamu tahu kekuranganmu dan kamu menerima, itu akan lebih damai gitu loh hidup. Jadi gitu. Jadi kuncinya adalah mengetahui kapasitas diri dan menerima diri sendiri, karena yang bisa ngerubah diri kamu hanya kamu sendiri. Oke. Mantap Kak. Kalau dari Kak ini Kak, kalau aku kayaknya sering banget ya kasih kata-kata motivasi. Yang terakhir deh adalah finish what you have started, atau selesaikan apa yang kamu udah mulai. Lo harus ingat, apapun, mau sesusah apapun itu, mau nangis, mau udah gagal berapa kali, tapi selalu ingat, oh iya, ini aku mau menjadi sukses. Apapun jurusan yang kalian lagi ambil sekarang atau pengen ambil nanti, ingat aja, pokoknya harus lulus ini, harus selesain ini. Jadi mau masalah sebesar apapun yang datang, mau tantangan yang segede apapun di mata kita, tapi kita lihat, oh ini finish line-nya gue lulus dengan gelar ini, oh finish line-nya gue kerjanya ini gitu. Jadi kita udah pokoknya nggak usah dipikirin gimana ya nanti 5 tahun ke depan gimana. Jadi lakuin aja apa yang lagi di depan mata. So just remember to finish what you have started. Itu doang sih. Okay, just remember what you have started gitu. Itu perlu diingat ya Kak, supaya jadi motivasi diri sendiri nih ya teman-teman. Yes. Nah, yuk teman-teman, nih udah waktunya foto bareng nih. Teman-teman banyak yang masih belum nyalain video, yuk nyalain yuk. Biar kita bisa ini kan bisa lihat kalau mukanya kan, punya memori bareng-bareng gitu. Yeay. Seru banget. Maaf Kak, lagi mati lampu katanya. Ya, sedih banget. Ya, sedih banget. Gak apa-apa Kak. Gak apa-apa Kak. Bentar ya.
Ini nanti aku hitung 1, 2, 3 ya teman-teman. Ini kan di tempat aku ada 4 slide nih. Nanti aku hitung satu-satu ya. 1, 2, 3 untuk slide 1, 2, 3, dan 4. Jadi kayak teman-teman tetap stay senyum dan berbahagia supaya semuanya bisa ke foto gitu ya. Ini Apa? oh, boleh, udah. Udah? Ya udah, aku foto dari slide 1 dulu ya. Senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Bentar ya. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Bentar. Tunggu ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Akhirnya kita sampai di akhir penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti acara Cool On Virtual Academy seri Coolden sekolah studi banding sekolah kedokteran gigi di Jepang dan Filipina. Kami juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak E sama Kak Hayu yang udah mau menyematkan diri dan mau berbagi bareng teman-teman. Terus sekali lagi kami mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya kami buka grup Telegram supaya teman-teman bisa tanya ke Kak E dan Kak Hayu secara langsung. Kalau misalnya di webinar ini masih belum bisa terjawab, mungkin bisa tanya lebih dalam tentang tips and trik belajar atau supaya bisa sekolah di luar negeri kayak gimana. Itu linknya udah aku kirim di grup chat ya. Mungkin teman-teman bisa join di situ. Dan di grup itu juga kita bakal ngasih tahu acara-acara ke depan yang akan kami selenggarakan. Sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya Cool On ini adalah platform edukasi yang berbasis aplikasi. Jadi aplikasi ini itu bertujuan untuk membantu teman-teman biar belajarnya itu semakin mudah gitu. Jadi kan kalau misalnya aplikasi itu bisa dibawa mana aja gitu. Jadi untuk mendampingi teman-teman belajar supaya kalau misalnya ada yang bingung saat kuliah bisa dibantu oleh aplikasi kami gitu. Nah, untuk kedepannya kami akan bikin webinar-webinar. Jadi teman-teman mohon stay tune di IG-nya Cool On, IG-nya Coolden, dan grup Telegram yang ada gitu. Makasih banyak ya teman-teman udah mau join. Saya berterima kasih sekali sama semuanya. Makasih, semangatnya luar biasa ya Kak. Iya banget, terima kasih semuanya sudah mau join hari ini. Nanti ini videonya bisa diakses lagi di YouTube-nya Cool On, jadi teman-teman bisa subscribe ke YouTube-nya Cool On, itu di Cool On Official. Jadi nanti mungkin beberapa hari ke depan akan di-upload. Terus jangan lupa follow Kak E di Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan follow Kak Hayu, subscribe YouTube-nya di Hayus Diary kalau nggak salah gitu. Jadi jangan lupa follow semuanya ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau join. Terima kasih. See you di acara selanjutnya. Terima kasih Kak. Bahkan teman-teman kalau emang udah ada acara bisa live dari acara ini. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Aduh, cute banget. Terima kasih Kak. Sama-sama. Semoga bisa berguna Kak ya buat semuanya tadi yang udah. Benar. Terima kasih Kak ya. Terima kasih udah join. Thank you.